Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Beberapa hari kemarin kita dihubungi oleh tim STX Schematic. Mereka mengabarkan bahwa pada STX Schematic saat ini mempunyai fitur atau beberapa fitur terbaru untuk mempermudah kita mengerjakan sebuah mesin handphone. Khususnya teman-teman yang sudah mengaktifkan STX Schematic, fitur ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman. Kita akan membuka fitur tersebut yang berada pada bagian bitmap, bagian ini ya. Jika kita hitung 1, 2, 3, pada menu ketiga kita akan membuka salah satu contoh handphone. Di sini sembarang saja kita buka handphone apapun itu sama saja ya. Kita akan membuka sebuah handphone Poco X3 Pro. Kita akan melihat fitur-fitur apa saja yang terdapat pada bagian skema ini atau bitmap ini. Di sini kita akan mencontohkan men-tracking sebuah jalur. Ya. Contohnya kita men-tracking sebuah jalur pada IC power. IC power ini ya, Bro. Karena handphone ini memiliki 2 IC power, yaitu 1, 2. Seperti itu ya. Oke, Bro. Seperti itu. Sekarang kita mencoba. Salah satu contohnya pada bagian lilitan atau lilitan pada bagian ini ya. Kita contohkan. Pada lilitan ini short. Kita tidak mengetahui bagian lilitan ini terhubung pada komponen apa saja. Perlu teman-teman pahami bahwa sebuah lilitan merupakan sistem penghubung atau jembatan yang sering kita sebut. Jika kita mengukur pada bagian kutub ini konslet, otomatis kutub berikutnya pasti juga akan konslet. Disinilah kita akan kebingungan bagian mana yang konslet. Biasanya yang kita lakukan adalah mencabut bagian komponen ini. Komponen lilitan ini kita cabut, lalu terdapatlah 2 pin bekas cabutan tersebut. Nah, kita akan mengukur setelah kita cabut di mana yang konslet, apakah bagian ini atau bagian ini. Sekarang kita contohkan yang konslet adalah bagian ini. Kita ukur bagian ini tidak konslet. Nah, pada bagian jalur ini tersambung kemana saja. Tanpa skema, kita akan susah men-tracking jalur tersebut. Bisa, cuman hanya memakan waktu yang cukup lama. Makanya, pada bagian STX Schematic ini terdapatlah sebuah fitur yang mempermudah kita. Contohnya, kita klik. Setelah kita mengetahui bagian pin, bagian ini yang bermasalah, kita klik bagian ini. Nah, ternyata bagian pin ini tersambung pada bagian atau langsung menuju ke sebuah IC. Yaitu IC N514. Apakah hanya menuju pada IC ini? Kita lihat lagi. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Kita hanya melihat satu warna yang berbeda. Di sini ada fitur yang namanya flicker. Ya, kita aktifkan. Seperti itu, dia akan berkedip. Jadi ini mempermudah teman-teman dalam men-tracking sebuah jalur. Kita dapatkan tadi. Ini contohnya yang bermasalah. Oh, ternyata jalur tersebut menuju ke sebuah IC. Untuk memastikan lagi bahwa tidak ada komponen yang lain selain IC ini, kita bisa mengaktifkan yang namanya fitur spider line. Spider line ini seperti menunjukkan jalur. Menunjukkan jalur bahwa oh ya, ini akan ditarik benangnya atau sebuah benang menuju ke komponen yang dituju, bahwa memang komponen ini terhubung pada komponen yang lain. Mari kita aktifkan seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Tanpa fitur ini, kita pasti bertanya-tanya setelah komponen ini, setelah komponen IC, apalagi yang konslet jika ini masih konslet. Padahal IC-nya sudah kita cabut. Loh, kok masih konslet? Apa yang konslet sebenarnya? Ya kan? Jika hanya menuju ke IC ini, memang jalurnya ke sini kita cabut IC-nya, konsletnya hilang. Berarti yang bermasalah adalah bagian IC-nya. Itu jika bagian pin ini yang bermasalah. Bagaimana jika bagian ini yang bermasalah? Kita klik saja bagian ini. Coba kita lihat. Tuh, berapa banyak yang dia tunjukkan.
Teman-teman lihat dari IC menuju ke beberapa komponen kapasitor. Nih, jika saya perkecil masuk ke bagian CPU. Nih, coba ya. Kita klik. Nih. Dia masuk ke CPU juga jalurnya. Jadi jika bagian itu yang bermasalah, otomatis CPU tanda tanya atau bagian IC N601. Makanya jika fitur spider line ini kita aktifkan, dia langsung menunjuk. Dia akan menarik benang bahwa jalur ini memang menuju ke sana. Ini mempermudah kita, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman bingung lagi, ini komponen apa saja yang terhubung pada bagian pin ini. Ya, jika pin ini tadi hanya dia berasal dari IC. Mengapa seperti ini? Karena tegangan ini keluar asalnya dari IC ini, melewati lilitan ini menuju ke bagian komponen-komponen yang membutuhkan, salah satunya adalah bagian CPU. Seperti itu. Jika seperti ini masih pusing, ya teman-teman tinggal mengaktifkan lagi. Ada yang namanya komponen tracking. Teman-teman bisa melihat, oh ternyata semua komponen yang terhubung pada bagian lilitan tersebut adalah bla bla bla. Kita aktifkan. Ini dia, bro. Ini adalah bagian komponen-komponen yang atau nama-nama komponen part name komponen yang terhubung pada bagian lilitan ini. Apalagi yang teman-teman pusingkan? Jika teman-teman ingin menghilangkan bagian ini, silakan teman-teman menghilangkan centangnya seperti ini. Tampilannya akan hilang. Begitupun pada bagian spider line. Jika teman-teman hanya membutuhkan flicker seperti ini, ya, dia akan berkedip saja. Namun jika teman-teman melihat pada satu layar seperti ini, teman-teman terpaku pada bagian ini. Teman-teman tidak mengetahui apakah bagian yang lain berkedip atau tidak. Apalagi jalurnya sekecil IC ini. Jika kita tidak teliti, tidak jeli, ini bisa bisa terabaikan. Makanya diciptakanlah bagian fitur spider line yang langsung menunjukkan bahwa jalur tersebut juga tersambung ke bagian CPU. Di sini juga ada fitur untuk merubah. Coba kita matikan terlebih dahulu bagian spider line, ya, kita matikan flickernya. Bagian ini hanya untuk merubah warna. Jika kita mengklik salah satu jalur, komponen-komponen yang terhubung pada jalur tersebut warnanya akan berubah. Contohnya kita select, mark, select. Ini, bro, dia akan berubah menjadi ke biru-biruan. Namun teman-teman harus jeli lagi. Jadi bisa digunakan bersamaan sambil berkedip seperti itu. Langsung di spider line diaktifkan, bisa langsung menunjuk ke bagian-bagian yang teman-teman rasakan bermasalah, ya, yang teman-teman curigai bermasalah. Oke. Selanjutnya pada bagian menu kedua, ya. Pada bagian menu kedua dari atas ini, di sini juga terdapat sebuah fitur. Ini kita matikan terlebih dahulu, ya, bro. Kita matikan, kita naik ke bagian fitur ini. Oke. Salah satu contohnya di sini bebas saja kita buka handphone apa saja bisa. Di sini saya akan membuka bagian Black Shark Phone Game. Kita buka bagian PCD, kita klik 2 kali seperti itu. Nah, dia sudah terbuka. Ini adalah fitur yang sangat-sangat mempermudah kita dalam men-tracking jalur atau melihat lebih detail lagi. Jika seperti tadi, kita hanya melihat, oh, jalurnya langsung ditunjukkan ke bagian ini. Ini adalah bagian layout, ya, layout atas dan bawah yang ini, dan ini adalah skematik diagramnya. Untuk menghilangkan skematik diagram pada tampilan kanan, kita cukup mengklik bagian ini. Oke, layoutnya akan membesar seperti itu. Untuk mengembalikan kita cukup mengklik lagi dan kembali. Kita memperbesar bagian diagram. Pada bagian diagram ini cukup lengkap. Di sini terdapat beberapa diagram IC
Nah, fungsinya pada fitur ini berfungsi untuk apabila kita men-tracking sebuah komponen. Contohnya, kita men-tracking sebuah komponen kapasitor contohnya ya. Untuk mengetahui kapasitor C3001 ini terhubung pada bagian komponen apa saja, ini adalah cara detailnya. Jika tadi langsung ditunjukkan secara otomatis, dan ini adalah cara lebih detail lagi untuk men-tracking sebuah handphone yang membandel. Kita klik 2 kali, dia akan mencari komponen yang kita klik 2 kali tersebut ya. Coba kita perbesar. Di manakah komponen itu? Komponen tersebut langsung ditunjukkan pada bagian skematik diagramnya. Kita melihat ya. Kita melihat bahwa komponen tersebut tersambung langsung ke bagian konektor. Ini adalah konektor baterai. Berarti yang kita berada di bawah ini adalah konektor baterai, yaitu J3001. Sama kan? J3001. Pada bagian J3001 ini terdapat C3001 yang kita tracking tadi, yang kita klik 2 kali. Menunjukkan bahwa komponen kapasitor tersebut satu pinnya adalah menuju bagian VBAT, lalu pin yang satu adalah ground. Jika kita mengukur, satu pin ini akan tersambung ke sini, dan untuk pin yang satu lagi akan tersambung ke ground atau kaleng pada bagian handphone. Ini cukup memudahkan. Selanjutnya kita akan mencari di mana letak dari bagian konektor J3002. Jika kita klik 2 kali seperti ini, akan langsung ditunjukkan. Seperti ini bro. Nah, ini dia. Ini adalah skemanya. Ini biasanya kita lakukan jika benar-benar sebuah handphone itu sangat bandel sekali. Ini adalah cara yang lebih detail lagi. Kita melihat mic bias 2 menuju ke ditunjukkan oleh resistor. Nah, kita klik sebaliknya di sini. Di sini bisa kita cari bagian resistor ini pada PCB handphone letaknya di mana. Ini bisa kita klik begini. Oh, ternyata bagian ini, bro. Kita perbesar. Ini dia. Langsung ditunjukkan. Jika mic-nya bermasalah, kita periksa bagian ini. Resistornya ada nggak? Putus nggak? Ya kan? Begitupun pada bagian C3019. Kita klik 2 kali bagian ini. Langsung ditunjukkan. Jadi berhubungan. Ini sangat berguna sekali untuk kita men-tracking, mencari sebuah jalur. Selanjutnya kita lihat pada bagian IC. Contohnya kita men-tracking pada bagian U200 yang ini. Dia akan mencari. Ini IC apa sebenarnya? 200 ini IC apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Kita perkecil, kita lihat. Ini IC apa sebenarnya? Ini adalah IC CPU. Ada UVS 1, 2 dan lain-lain. Ya. Teman-teman bisa melihat di sini, sangat mudah. Jadi mudah sekali kita men-tracking. Jika kita melihat, oh, yang bermasalah adalah bagian CPU-nya. Kita klik 2 kali, contohnya seperti ini. Ini juga bisa kita klik. Karena jika kita menggunakan skema biasa, kita bolak-balik, buka sana, buka sini. Ini langsung mana yang kita klik langsung langsung search sendiri ya. Oke. Untuk yang umum pada bagian atas ini adalah bagian tracking yang sudah ada. Jika kita mengerjakan sebuah handphone, contohnya LCD atau apa, kita cukup membuka bagian handphone yang bersangkutan atau yang sesuai dengan tipe handphone yang kita kerjakan. Contohnya bagian A1A125 ya. Contohnya bagian handphone Samsung ini, kita klik bagian LCD, dia akan membuka. Dan ini bisa dibuka bersamaan, bro. Ini jalur-jalur yang sudah disediakan oleh bagian tim skematik, STEC skematik. Nah, ada yang bertanya, Mas Abi, ini fungsinya apa? Saya sudah mengaktifkan STEC skematik, tapi ini fungsinya apa? Ini adalah jalur LED, jadi diukur. Ini bisa menggunakan skala dioda, bisa teman-teman mengukur dengan skala dioda bagian hambatan bagian dalam ya, sudah ada kita bahas pada bagian video.
Dan untuk teman-teman yang ingin mengaktifkan skematik ini, silakan hubungi nomor yang tertera pada bagian deskripsi atau nomor yang ini ya. Dan untuk mengaktifkan skemanya sendiri, untuk 1 bulan seharga 29.000, masih belum berubah ya. 1 tahun seharga 250.000 dan 6 bulan atau setengah tahun 150.000. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. Saya Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.